Sepak bola, olahraga modern dengan akar yang kuno. Siapa sangka olahraga paling populer di dunia ini, sepak bola, mungkin punya akar yang jauh lebih tua dari yang kita kira. Sebelum ada stadion megah, jersey tim nasional, atau wasit dengan peluitnya, ada banyak cerita yang menyebutkan bahwa permainan mirip sepak bola sudah dimainkan oleh manusia purba. Bahkan sebelum sejarah resmi mencatatnya. Dari ladang hingga lapangan, jejak permainan bola zaman dulu. Bayangkan ini, sekumpulan pemburu dari zaman batu melemparkan dan menendang buah bulat atau tengkorak hewan di tanah lapang. Bukan karena aturan, tapi karena naluri bermain dan kebutuhan sosial. Beberapa antropolog percaya bahwa bentuk permainan bola sederhana bisa jadi bagian dari ritual suku atau perayaan hasil buruan. Mungkin bukan sepak bola versi FIFA, tapi semangatnya sudah terasa. Mitos-mitos yang menghidupkan imajinasi. Di banyak kebudayaan kuno, ada mitos tentang dewa atau pahlawan yang memainkan bola sebagai bagian dari cerita suci. Di Mesoamerika, misalnya, suku Maya dan Aztec punya permainan bola sakral bernama Ola Malistli. Bahkan di Cina, ada catatan tentang permainan bernama Cuju yang dimainkan sejak abad kedua sebelum Masehi. Mitos atau kenyataan? Bisa jadi keduanya. Yang pasti, gairah menendang bola sudah muncul jauh sebelum sepak bola modern terbentuk. Fakta sejarah yang sering terabaikan. Walau kisah mitologis terdengar seru, ada juga bukti nyata tentang permainan bola di masa lampau. Di Inggris, dokumen dari abad pertengahan menyebutkan permainan mirip sepak bola yang dimainkan antar desa, seringkali dengan bola kulit babi. Meski brutal dan tanpa aturan jelas, itu jadi salah satu cikal bakal sepak bola modern. Sayangnya, banyak kisah seperti ini luput dari buku sejarah populer. Dari masa lalu ke masa kini, sepak bola mungkin tidak lahir dari satu tempat atau satu momen. Ia berkembang dari berbagai bentuk permainan di berbagai belahan dunia. Mitos dan fakta saling bersatu, membentuk warisan budaya yang kita nikmati hari ini. Jadi, saat kita bersorak di depan layar atau stadion, ingatlah bahwa mungkin di suatu masa lampau, nenek moyang kita juga bersorak, bukan karena gol, tapi karena semangat bermain yang sama. Sepak bola dan nilai sosial di masa lalu. Permainan bola di masa purba bukan cuma soal hiburan. Dalam banyak budaya, permainan semacam ini digunakan untuk mempererat persaudaraan, menyelesaikan konflik antar suku, atau bahkan sebagai bentuk pelatihan fisik bagi para prajurit muda. Jadi, sejak dulu sepak bola bukan sekadar permainan kaki dan bola, tapi juga alat komunikasi sosial yang kuat. Dari ritual ke regulasi, seiring waktu, permainan bola purba mulai disulap jadi permainan yang lebih tertata. Masyarakat mulai mengenalkan aturan, batasan, dan tujuan permainan yang lebih jelas. Inilah yang menjadi benih munculnya sepak bola modern seperti yang dikenal di Inggris pada abad ke-19. Yang menarik, semangat kompetisi dan kerjasama itu tetap diwariskan dari permainan-permainan yang dulu dianggap cuma ritual atau permainan liar. Mengapa mitos tak boleh dikesampingkan? Meskipun kita hidup di era data dan fakta, mitos tetap punya tempat. Cerita-cerita kuno sering menyimpan petunjuk tentang cara hidup nenek moyang kita. Dalam konteks sepak bola, mitos memberi warna dan kedalaman, membuat kita sadar bahwa olahraga ini punya nilai simbolik yang kaya. Jadi, ketika mendengar kisah dewa yang bermain bola atau suku purba yang menendang batu di bawah bulan purnama, jangan buru-buru menyebutnya dongeng. Bisa jadi, itu jejak awal dari cinta manusia terhadap sepak bola. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan informasi seputar sepak bola seluruh dunia di Gol Gila TV.